Sari dan rekan saya Nur Kasana. Di sini kita akan melakukan praktikum Menggunakan kit optik dan akan menjelaskan alat-alat yang ada di kit optik. Jadi dalam fisika ada beberapa kit. Nah, salah satunya itu kit optika. Nah, kit optika ini adalah sekumpulan alat-alat fisika yang akan digunakan untuk praktikum mengenai konsep cahaya. Oke, sekarang kita akan melakukan perkenalan mengenai alat-alat kit optika. Dalam kit optik terdapat yang pertama rel presisi sebanyak 2 buah. Kemudian di sini ada difraksi 3 celah dan 1 celah. Ada difraksi panah. Ada lensa setengah lingkaran. Ada tempat lilin. Ini belum. Ada layar hijau dan layar merah. Ada prisma 1 buah. Terdapat cermin kombinasi. Ada lensa bikonveks. Dan terdapat lensa bikonveks. Terdapat layar. Dan terdapat meja optik. Terdapat lampu cadangan 12 volt. Ini untuk menggabungkan rel ya. Alat untuk menggabungkan rel. Di sini terdapat kaki rel. Pelan paralel. Terdapat kaki rel. Ada penjepit. Terdapat pemegang lampu bertangkai. Di sini ada lampunya. Pemegang slide diafragma. Terdapat 4 lensa yang berbeda-beda dengan fokus 50 mm, 100 mm, 200 mm, dan negatif 100 mm. Jadi teman-teman, ketika alatnya sudah kita pasang seperti ini, rel presisinya sudah kita sambungkan, dan lensa dan juga lilinnya sudah kita pasangkan ke rel presisinya, kita juga letakkan di sisi berlawanan dari si lilin ini meja optik maupun layar. Jadi kita bisa melihat bayangan dari si cahaya lilin ini pada meja optik yang ada di sini. Di sini kita menggunakan meja optik ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan menghidupkan lilinnya menggunakan pemantik. Oke, di sini untuk jarak yang pertama kita menggunakan yang 10 cm teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada cahaya dari lilinnya tapi tidak fokus. Nah, di sini kita akan mencari titik fokusnya itu berada di jarak berapa dari titik 0 atau titik yang ditempati oleh si lensanya. Kita dekatkan, kita cari titik fokusnya. Kalau semakin ke depan kan sudah tidak fokus lagi. Nah, jadi kita mundur. Oke. Nah, bisa kalian lihat di sini. Nah, di situ sudah terlihat cahaya lilinnya sudah fokus. Nah, bisa teman-teman lihat bagaimana sifat dari bayangan si lilin ini. Si lilin yang ada di bayangan ini lebih kecil daripada lilin yang aslinya. Nah, kemudian di sini dia terbalik. Nah, pasangan dari terbalik itu adalah nyata. Pasangannya dari maya itu adalah tegak. Jadi ketika cahaya lilinnya terbalik seperti ini, nah berarti sifatnya itu nyata, terbalik, dan diperkecil. Oke. Di sini jadi kita lihat jaraknya berapa sentimeter. Nah, di sini bisa kita tahu ya 10,5 cm
untuk jarak titik fokus cahaya pada meja optiknya. Kita bisa melakukan perhitungan untuk mencari titik fokusnya, yaitu menggunakan persamaan F atau fokus sama dengan 1/S. S-nya itu kita menggunakan jarak lensa ke lilinnya. Jadi S-nya itu kita 10 cm ya teman-teman. Kemudian untuk S aksennya itu 10,5 cm. Jadi bisa kita tuliskan F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Nah, jadi 1/10 ditambah 1/10,5. Teman-teman bisa hitung sendiri ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu dengan jarak 15 cm, 20 cm, 25 cm, dan 30 cm. Teman-teman bisa coba sendiri ya. Halo guys, hai. Kenalin, nama aku Alma. Dari mana tuh? Aku Afi. Di sini kita akan sedikit jelasin tentang alat ukur. Nah, yang pertama ini ada neraca pegas. Ada mikrometer skop. Oke, kita simak bareng-bareng. Oke guys, jadi di sini aku akan jelasin apa sih itu mikrometer skop, apa bagiannya, dan bagaimana cara penggunaannya. Oke, nah di sini ada mikrometer skop di mana tingkat ketelitiannya itu 0,01 mm. Nah, bagian dari mikrometer skop sendiri ada pemutar. Fungsinya pemutar ini adalah untuk memutar rahang geser, di mana rahang gesernya itu adalah ini. Lalu kemudian di sini ada rahang tetap. Nah, rahang tetap itu kita buka dulu. Nah, kan fungsinya tadi pemutar adalah menggeser rahang geser ini. Kemudian di sini ada namanya rahang tetap. Fungsinya apa? Fungsinya adalah sebagai sandaran dari benda yang akan kita ukur nanti. Terus di sini juga ada namanya pengunci. Nah, fungsi pengunci ini adalah untuk mengeratkan dari rahang geser ini supaya dia tidak bergeser-geser. Oke, lalu di sini juga ada namanya skala utama. Nah, skala utama itu yang di sebelah kirinya dari pemutar. Terus di sebelah sini ada namanya skala nonius. Terus lalu bagaimana sih cara penggunaannya mikrometer skop? Itu caranya yaitu kita buka dulu penguncinya. Geser ke kanan. Nah, di sini kita akan mengukur diameter dari sebuah kelereng. Caranya kita putar dulu supaya rahang gesernya terbuka. Kemudian kita masukkan bendanya ke dalam sini. Oke, setelah itu kita lepaskan. Kita putar. Nah, terus sampai betul-betul tidak bergeser lagi bendanya. Nah, ini masih geser. Oke. Nah, ini sudah tidak bergeser ya. Oke, lalu kita kunci di sini. Nah, kita ukur dilihat dari skala utamanya terlebih dahulu. Nah, di sini kan dia menunjukkan ukuran 15 lebih 1 strip di bawah. Berarti artinya 15,5 skala utamanya. Lalu kemudian di sini ada skala noniusnya. Noniusnya itu menunjukkan angka 27. Berarti skala noniusnya ini dikali dengan skala terkecilnya dari mikrometer skop atau 0,01 mm. Jadi 27 dikali 0,01 mm yaitu 0,27. Jadi 15,5 ditambah dengan skala noniusnya tadi 0,27 mm. Jadi hasilnya adalah 15,77 mm. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai bagian-bagian dari neraca pegas. Yang pertama ada gantungan. Gantungan atau hook ini berfungsi sebagai penyeimbang sesuatu benda yang akan diukur. Selanjutnya ada petunjuk skala yang menunjukkan nilai skala yang akan diukur dengan satuan Newton. Di sini ada satuan Newton. Kemudian ada satuan gram. Nah, selanjutnya adalah pegas. Pegas adalah bagian terpenting dari neraca pegas. Pegas itu terletak di dalam neraca yang berfungsi untuk membuat tegangan menjadi seimbang. Nah, jika kita menarik pengaitnya, maka pegasnya akan otomatis keluar. Kemudian yang terakhir ada pengait. Pengait
Ini yang dinamakan pengait, berfungsi untuk mengaitkan benda yang akan ditimbang masanya. Selanjutnya kita akan mencoba mengukur menggunakan neraca pegas. Nah, neraca pegas ini sebelumnya tidak ada bebannya ya, sehingga pada skala Newton dia menunjukkan skala angka 0. Nah, setelah itu kita akan menambahkan beban. Beban ini beratnya adalah sebanyak 100 gram. Oke, kemudian kita letakkan di pengaitnya. Nah, setelah itu akan terlihat pada skalanya dia akan terbaca sebanyak 1 Newton. Jadi begitu cara menggunakan neraca pegas dan juga cara membaca berat massanya.